Anggota Panitia Khusus DPRD Banjarmasin akhirnya menyelesaikan pembahasan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Raperda inisiatif DPRD Banjarmasin ini sudah selesai dibahas atau sudah difinalisasi, kemudian disahkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna. Anggota Panitia Khusus DPRD Banjarmasin akhirnya menyelesaikan pembahasan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pembahasan yang menghadirkan instansi terkait difinalisasi di ruang Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 11 Juli 2023. Mempunyai masukan kawan-kawan kalau ada argumen yang berdasarkan aturan hukum bisa memenuhi, karena ini wilayah termasuk wilayah hukum. Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Arufa Arif, Etakoni Prima TV memadahakan, Raperda inisiatif DPRD Banjarmasin ini sudah selesai dibahas atau sudah difinalisasi, kemudian disahkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini pun menyatakan, sesuai kesepakatan dalam pembahasan bersama instansi terkait di pemerintah kota, Raperda yang berisikan sebanyak 10 bab 139 pasal ini sudah selesai dibahas. Sehingga kedepannya setelah menjadi peraturan daerah dapat memberikan perhatian terhadap eksistensi kemajuan pendidikan wan sarana di pondok pesantren, diantaranya dapat memberikan beasiswa bagi santri berprestasi, fasilitas kesehatan di pesantren, termasuk mendukung berbagai kegiatan pelatihan atau workshop bagi peningkatan SDM di lingkungan pesantren. Kalau aspirasi dari pesantren ini ya semacam bantuan-bantuan, fasilitas kesehatan, ya kan, fasilitas sarana prasarana yang mungkin harapan mereka itu kan dari misalnya kesehatan itu seperti apa, dari pemerintah kota ini bisa menyediakan bantuan. Nah, salah satunya mungkin dari Puskesmas mungkin ada setiap bulan sekali misalnya ke sana untuk mencek kesehatan dari mereka. Nah, kemudian mereka juga minta semacam sarana prasarana itu kan, seperti misalnya ada laboratorium, minta ini kan. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bantuan-bantuan yang ada di sesuai undang-undang pesantren ini salah satunya dana hibah, tentunya ada juga dana beasiswa yang barangkali bagi siswa pesantren yang berprestasi. Nah, ini bisa dibantu beasiswa. Kabak Kesra Banjarmasin Hairil Hidayat memadahkan, aturan fasilitasi pengembangan pesantren ini tentunya sangat mendapat dukungan dari pemerintah kota, lantaran Selawas ini sudah memberikan perhatian kepada pondok pesantren berupa dana hibah untuk pembangunan. Selama ini yang kita laksanakan di pemerintah daerah keterkaitan dengan pondok pesantren itu adalah bantuan hibah. Kalau bantuan untuk fasilitasi kegiatan lain seperti kayak misalnya lah, itu salah satu untuk perbaikan sekolah itu bantuan hibah, tapi persyaratannya harus berbadan hukum. Nah, ada kalau dibicarakan di dalam perda ini tentang seluruh elemen, termasuk guru-guru, santri, terus hasil dari santri itu sendiri. Nah, ketika termasuk itu pengakuan dari santri kan, sementara ini banyak santri-santri yang tidak disetarakan dengan sekolah biasa. Fasilitasi itu Fasilitasi itu dimaksudkan adalah bentuk-bentuk kegiatan di pondok pesantren, seperti contoh salah satunya itu beasiswa, terus pengembangan kelembagaan, pelatihan, misalnya itu workshop, itu seminar tentang penguatan kelembagaan dari pondok pesantren. Sementara itu di Banjarmasin ada sebanyak 12 pondok pesantren yang berisi ribuan santri. Melalui peraturan daerah ini, pemerintah kota semakin bisa memberikan perhatian lebih pada pesantren yang tentunya sudah tercatat resmi atau berbadan hukum.